Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube channel aku, Sela Septe Kasari. Dan di video kali ini aku bakalan lanjutin bedah prodinya. Dan hari ini aku bakalan bedah prodi SJMP. Jadi jurusan apa sih SJMP itu? Gimana sih pakaiannya atau daily life SJMP itu kayak gimana sih? So, tunggu apa lagi? Just keep on watching. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube channel aku, Sela Septe Kasari, dan bersama perkenalkan, saya Muhammad Rizal Purnama, biasa dipanggil Rizal, dari program studi SJMP 56. Ini pilihan keberapa sih kalau boleh tahu? Dulu pas saya daftar IPB, daftar sekolah vokasi itu SJMP jadi pilihan pertama, Kak. Okay. Pilihan pertama saya SJMP, terus pilihan keduanya gizi, terus pilihan ketiganya kalau nggak salah waktu itu lingkungan. Oke. Kenapa bisa milih pilihan pertamanya supervisor jaminan mutu pangan nih? Apa sih yang buat tertarik di jurusan ini gitu? Apa ya? Karena emang saya tuh tertarik gitu Kak sama dunia pangan, tertarik gimana sih kandungan pangan, gimana cara buat ini, cara buat itu, terus gimana pangan itu bisa aman dimakan sama semua orang tanpa ada keracunan, tanpa ada ya gitu-gitulah Kak. Oke. Itu kenapa sih kok alat-alatnya besar? Emang ini ya kalau misalnya SJMP ini buat industri yang besar gitu memproduksi pangannya? Iya betul Kak. Kebetulan alat-alat yang ada di laboratorium JMP itu kebanyakan sih itu buat industri skala menengah ke atas ya Kak, industri besar. Tapi ada juga buat industri kayak UMKM gitu Kak, seperti kompor dan lain-lain. Tapi untuk alat buat industri besarnya itu ya bisa dibilang lumayan banyak Kak. Oh iya Kak Rizal, kalau boleh tahu Kak Rizal masuk jurusan SJMP ini lewat jalur apa sih? Kan ada USMI, ada UTMBK atau jalur reguler sama BUD nih. Kalau Kak Rizal apa nih? Saya jalur orang dalam enggak. Orang dalam wah parah nih. Bongkar ya. Bukan. Dulu saya daftar di SJMP itu lewat jalur UTMBK Kak. Jadi UTMBK kan kayak ujian mandiri buat sekolah vokasi ya Kak. Tapi UTMBK-nya aku lewat yang itu loh Kak, langsung tes di kampusnya, bukan pakai nilai UTBK-nya. Kenapa tuh kok langsung tes aja milihnya? Kenapa nggak langsung skor UTBK aja? Kan mungkin lebih gampang tuh, enak tuh, nggak usah tes-tes lagi. Iya, emang betul sih kalau pakai nilai UTBK itu lebih gampang, cuma nyantumin nilai, daftar, terus udah. Tapi waktu itu saya kayak kurang percaya diri Kak sama nilai UTBK saya. Takutnya barangkali saya daftarin pakai nilai UTBK, saya malah terima di IPB. Saya nggak mau nerima resiko yang gede gitu Kak, karena saya juga pengen diterima di IPB juga. Oke. Nah sebelumnya tapi Rizal ikutan nggak sih kayak SBMPTN, SNMPTN atau jalur-jalur lain untuk masuk kampus lain gitu? Wah, banyak banget Kak, sebenarnya aku daftar di luar karena dulu aku kan yang pertama nggak tersaring sama SNMPTN ya Kak. Hanya waktu itu aku daftar di UTBK, tapi ya emang belum rezekinya aku keterima di UTBK sih. Ya akhirnya aku coba di ujian mandirinya. Aku waktu itu daftar di UPN, daftar di Unsud, sama daftar di PB, dan semuanya alhamdulillah keterima. Akhirnya aku pilih PB. Nah, kalau menurut Rizal sendiri, UTBK sama UTMBK di vokasi ini lebih mudah yang mana tuh Rizal? Soal-soalnya? Lebih gampang yang UTBK Kak. Bukan, kebalik. Lebih gampang yang UTMBK di sekolah vokasi. Nah, dulu tuh buat jumlah soalnya aku kurang paham jumlahnya berapa, tapi yang pasti lebih sedikit sih dari UTBK. Dan waktu itu saya kayak ngerasa cepet banget gitu ngerjainnya, tahu-tahu udah aja gitu. Udah aja karena Rizal udah selesai, atau udah aja apa karena panitia nyudahin waktunya gitu, waktu udah selesai? Udah selesai semua Kak. Udah selesai semua. Udah selesai semua. Tiba-tiba waktu habis, oh ya udah berarti keluar. Rizal pada saat keluar itu ruangan maksudnya. Iya, pede nggak sih waktu itu? Sama waktu ujian mandiri di PB sih
pede banget sih kayak ya ini soalnya bisa aku kerjain ya insya Allah keterima lah. Tapi ya nggak terlalu overconfidence banget ya kak, barangkali nanti nggak terima jadi nyesek akhirnya. Ya udahlah, pede itunya aja, secukupnya. Kalau mata pelajarannya apa tuh yang disoalin tuh, yang dijadiin soal? Matematika, bahasa Indonesia, atau gimana? Bahasa Inggris gitu? Aduh, saya lupa, itu udah hampir 2 tahun ya. Lupa ya soal-soalnya yang biasa buat di ujian mandiri kayak gitu. Oh, berarti tetap ya kayak bahasa Inggris keluar, bahasa Indonesia keluar gitu ya? Iya. Oke, berarti emang soal-soalnya soal-soal dasar biasa ya, kayak yang lain gitu. Rizal itu belajar UTMBK tuh dari mana sih? Gitu. Bisa sampai pas ngerjain tuh kayaknya gampang gitu. Belajar dari mana? Dulu tuh berarti pas kelas 12 ya kak, saya itu ikut bimbel gitu kak. Emang dari awal kelas 12, tapi kelas 10-11 emang saya nggak ikut bimbel. Nah dari situ ya kayak belajar buat nyiapin UTBK sebenarnya. Terus waktu ada program apa ya yang khusus buat UTBK di hari libur, aku daftar di situ kak. Ya, tiap hari belajar terus. Tapi yang aku tuju di UTBK tuh belum rezekinya. Kayaknya ya aku seenggaknya punya bekal buat nanti ujian mandiri kan. Gini tipsnya nih, selain belajar sendiri di bimbel, kalian juga harus belajar bareng-bareng sama teman-teman kalian. Di situ kan kalian bisa belajar soal-soal banyak tuh. Soal-soal yang kalian nggak bisa kerjain, bisa dikerjain bareng-bareng sama teman-teman kalian gitu. Jadi kalian juga kalau ada yang paham bisa ajarin ke teman kalian, kalau kalian nggak paham minta ajarin ke teman, saling melengkapi aja gitu kan. Oke, jadi itu ya tipsnya ya dari Rizal sendiri. Nah, Rizal boleh dong ceritain gitu sih perasaannya pas diterima di vokasi IPB di jurusan yang Rizal pilihan pertama lah gitu. Gimana tuh perasaannya ke awal? Jadi dulu pas pengumuman ujian mandiri itu waktunya berdekatan semua kak. Dari pengumuman IPB, habis itu pengumuman UNSUD kalau nggak salah, terus habis itu UPN. Nah otomatis kan IPB duluan tuh. Nah aku keterima di situ, aku seneng banget ya kayak wah serius nih udah dapet kampus. Ya bilang kan ke orang tua, Bu Pak keterima nih di sini. Tapi nanti masih ngelihat keputusan nanti kan. Tapi ya gitu deh, seneng banget. Alhamdulillah. Di SJMP praktikumnya banyak ya pasti ya? Banyak banget kak. Banyak banget. Apa aja tuh yang berkesan gitu, ceritain dong praktikum apa sih yang mata kuliah yang praktikumnya paling berat gitu buat Rizal? Jadi praktikum yang udah saya laluin dari semester 1, yang pertama yang paling berkesan kimia dasar kak. Jadi ini buat semua mahasiswa vokasi yang semester 1-nya atau semester berapanya dapat kimia dasar pasti tahu lah gimana serunya, gimana tegangnya praktikum kimia dasar, sama nanti pas ujian praktik, UTS, UASnya gimana lah, tahu tensinya, tekanannya tinggi banget. Tapi sebenarnya asik kalau udah bisa ngelewatin itu semua. Itu yang paling berkesan kimia dasar. Terus waktu itu ada apa ya? Biologi kak. Biologi. Waktu semester 1 yang berkesan itu juga biologi. Terus masuk ke semester 2 yang berkesan lagi mata kuliah pengemasan pangan kak. Pengemasan pangan. Karena di situ juga di sisi lain kita meneliti tentang kemasan pangan, kita di situ juga bisa makan itu loh kak, makanan yang nanti kita meneliti kemasan makanan yang nanti kita teliti. Jadi nanti jajannya dihabisin dulu, baru nanti si kemasannya nanti kita teliti. Dan itu gratis. Banyak banget jajannya. Iya. Ini udah disediain ya jajanannya dari kampus atau gimana? Iya betul banget. Dari kampus sudah disiapin. Nah, aku pengen tahu sih apa ya mata pelajaran yang paling disukain Rizal sama yang nggak disukain. Yang nggak disukain tuh yang sulit gitu, atau yang menurut Rizal banyak tekanannya gitu. Apa tuh? Ini mau yang disukain dulu apa yang nggak disukain dulu nih? Yang nggak disukain dulu deh, biar endingnya manis. Ya, yang nggak disukain yang pertama kimia dasar tuh di semester 1. Kimia dasar. Terus di semester 2 apa yang ya? Sama itu sih sanitasi dan hygiene. Kenapa tuh sanitasi terus dan di situ?
Itu setiap praktikum, setiap kuliah ngitung-ngitung terus, yang ngitung dokter, ya Allah, mau kayak banyak banget. Mikrobiologi ya itu juga ngitung-ngitung terus. Kalau yang disukain ya? Kalau yang disukain itu Kak pengemasan pangan, karena kan tadi kita juga dapat makanan gratis tuh. Terus mata kuliah organoleptik. Nah, unik juga nih Kak di mata kuliah organoleptik, karena di mata kuliah ini kayak kita udah loh Kak belajar nyicip sesuatu. Jadi nanti kita nilai, oh ini tingkat kemanisannya sekian, tingkat keasamannya sekian, atau kerenyahannya sekian, kayak gitu-gitu lah Kak pokoknya. Dari kampus nyediain bahan-bahannya, nanti yang buat sampelnya itu dari kitanya. Oke, kalau dari segi pengajar nih, dosennya nih, nggak kalah nggak sih di SJMP ini? Dari dosennya ya Kak, menurut saya sih nggak galak Kak, malah kata saya tuh asik-asik semua Kak, selagi kitanya ya menghormati mereka juga, menghargai sebagai dosen kayak gitu Kak. Jadi ya kalau kitanya baik, mereka juga bakal baik ke kita kok. Oh. Nah, menurut Rijal sendiri, apa sih keunggulannya dari prodi ini nih, SJMP ini? Apa sih keunggulannya? Keunggulannya ya Kak? Iya. Balik lagi sih kayak yang tadi saya sebutin di awal, di SJMP itu paket komplit Kak, semuanya ada di SJMP. Kayak semisal kita belajar kimia, biologi, mikrobiologi, organoleptik, sama penanganan pangan dari bahan baku sampai nanti jadi makanan jadi, itu kita tahu alurnya sama proses-prosesnya. Kita juga belajar kayak manajemen industri gitu loh Kak, sama ya kayak riset pasar gitu, jadi kita tahu. Oke. Nah, kalau untuk prospek kerjanya gimana nih? Tadi kan Rizal udah nyebutin nih keunggulan-keunggulannya, belajar kimia, belajar biologi. Tapi kalau untuk prospek kerja SJMP sendiri itu kemana sih sebenarnya gitu? Jadi nanti setelah lulus dari SJMP bakal ada 2 pilihan sih Kak. Kalian malah banyak pilihan sih sebenarnya, bukan cuma 2 doang. Mau lanjut ekstensi ke S1 bisa, mau jadi wirausaha di bidang pangan bisa, mau lanjut ke industri pangan juga bisa banget Kak. Kalau Rizal sendiri habis ini rencananya mau berwirausaha atau melanjutkan perkuliahan atau gimana? Jadi tujuan saya ke depannya Kak buat di SJMP, saya bakal ngikutin itu Kak, program magang di Jepang 1 tahun. Nanti setelah itu balik lagi ke SJMP buat namatin di SJMP sampai lulus. Habis itu saya coba bekerja terlebih dahulu mungkin 2-3 tahun. Habis itu saya lanjutkan ke D4 Kak. Oke, jadi ini unik ya. Jadi di vokasi ini emang benar-benar bisa banget ya magang ke luar negeri ya Zal ya. SJMP kemarin berapa orang yang dikirim ke Jepang? Karena kalau jurusan aku sendiri ya diperbolehkan tuh untuk ke Jepang. Kuotanya dimakan SJMP semua nih. Iya betul Kak. Berapa orang? Bukan sih, di seleksinya tahun kemarin, tapi berangkatnya di tahun ini nanti bulan Maret atau apa saya lupa. Itu ada 14 orang Kak, kalau saya nggak salah ya. Itu ada 14 orang karena dikarenakan kuota yang dari Gizi kan itu buat JMP juga kayaknya ya. Memang di tahun ini JMP lumayan banyak kan yang berangkat ke Jepang. Iya, gimana sih perkuliahan secara daring? Efektif nggak sih kalau di SJMP itu sendiri? Daring ini? Kurang. Menurut saya tuh keefektifan belajar daring di SJMP itu antara efektif nggak efektif ya Kak. Gimana ya jelasinnya ya Kak? Di beberapa mata pelajaran itu saya rasa itu efektif dilakukan secara daring. Tapi di beberapa mata pelajaran yang lain seperti yang kita harus terjun langsung ke laboratorium, sedangkan kita di perkuliahan daring ini tidak bisa melakukan kunjungan ke laboratorium atau praktikum di laboratorium, itu menurut saya kurang efektif Kak. Jadi ada beberapa mata kuliah yang efektif, ada juga mata kuliah yang kurang efektif dilakukan secara daring. Zal, aku juga mau tanya nih tentang ekstensi JMP ini. Kalau mau lanjutin S1 itu, S1-nya S1 apa ya jurusannya ya? Yang saya tahu sih SJMP semisal mau ekstensi itu bisa lanjut ke teknologi pangan yang ada di S1 Kak.
Atau mungkin di beberapa kampus itu membuka ekstensi ke gizi juga bisa Kak. Oh, gizi juga bisa. Dari SMP ke gizi, ya dari SMP ke teknologi pangan bisa, dari SMP ke gizi juga bisa nanti S1-nya. Soalnya pengen masuk ke daily life-nya SJMP nih. Nah, kalau SJMP itu liburnya hanya hari Minggu atau ada hari-hari lain juga nih yang libur? Ini ada libur Kak di JMP. Gak ada ya? Bercanda. Ada sih hari Sabtu sama Minggu sebenarnya liburnya, tapi kebanyakan di hari libur itu, di hari Sabtu atau Minggu itu kami mahasiswa JMP itu biasa dibuat itu loh Pak, buat tugas yang deadline-nya minggu depannya lagi, jadi harus disiapin di hari liburnya itu. Oke, wah sibuk juga ya jurusan ini. Iya, laprak tiap hari. Kalau misalnya sibuk kayak gitu, apakah Rizal sempat mengikuti organisasi? Sempat sih Kak, jadi aku kan kebetulan ikut himpunan di sekolah vokasi ya Kak, jadi untuk bisa menghandle itu semua emang awalnya bakal keteteran, tapi seiring banyaknya waktu kita bakal terbiasa sendiri. Menurut saya Kak, organisasi itu sangat penting banget selama kita kuliah. Kenapa? Karena di situ kita banyak dapat banyak pelajaran yang tidak diberikan dosen selama kuliah, kayak misal pelajaran kayak soft skill gitu sih, kayak public speaking, kayak manage sebuah tim, atau bisa berbaur dengan teman-teman yang baru itu. Kalau kita ikut organisasi, kita bakal dapat soft skill itu kalau emang kita benar-benar serius di organisasi. Kalau untuk seragam sendiri nih, kalau di gizi kan nggak boleh tuh pakai baju bebas. Kalau di JMP boleh nggak sih pakai baju bebas? Boleh banget Kak, asal harus memakai kemeja Kak. Kemejanya itu baju berkerah juga tidak apa-apa, asalkan sopan dipakai. Dan juga di SJMP itu di beberapa hari itu diwajibkan memakai ketentuan seragam Kak, kayak baju prodi dan baju batik. JMP punya, SJMP itu punya jas lab sendiri Kak, warnanya biru, itu dipakai buat laboratorium, dan warna putih juga punya, itu dipakai buat mata kuliah biologi, kimia gitu-gitu. Ya, ceritain mana yang paling seru di SJMP. Bagian terseru apa aja? Apa ya? Apa teman-teman yang dikasih gitu? Yang pertama saya emang lingkungannya mendukung banget kalau saya di situ, jadi saya merasa betah. Iya, dosen-dosennya juga baik-baik semua, teman-temannya baik semua, jadi saya betah di SJMP. Apalagi waktu kuliah secara offline, kita bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah, kan itu asik banget ya Kak. Kita ya bisa berbaur lah di situ. Oke, tapi gak ada yang saling jatuhkan gitu, yang terlalu ambis dan nggak ada peduli. Oh, nggak ada. Oh, hebat ya. Baik. Rizal, mungkin terakhir nih ya, saya bakalan nanya nih ke Rizal ini. Kasih dong teman-temannya tips dan triknya Rizal bisa survive di dunia JMP ini. Mengingatkan Rizal juga ikut organisasi dan tugas-tugas di JMP juga kita tahu ya padat ya, laprak-lapraknya tuh. Gimana Rizal bisa handle semua itu? Jadi mungkin kunci saya kenapa saya bisa survive sampai sekarang di SJMP itu, kalian harus punya teman yang banyak Kak. Jadi kan ada istilah tuh, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Jadi teman-teman ini bisa berguna Kak. Jadi kalau kita ada punya kesusahan, punya kesulitan, kita bisa dapat bantuan dari teman-teman kita. Jadi kita di situ kayak ngerasa nggak sendiri Kak. Jadi selalu ada semangat tambahan dikala kita sedang mungkin nggak punya semangat lah, atau lagi terpuruk lah. Jadi aku sih ngerasa di SJMP aku punya itu loh Kak, kayak support system dari teman-teman aku. Yakin dari teman-teman. Yakin dari teman-teman. Yakin. Apa sih? Apa sih? Teman, iya. Teman, kok kayaknya temennya tanda kutip gitu, teman. Iya, teman-teman semuanya di SJMP. Ya, teman semuanya. Bukan merujuk kepada satu orang ya support systemnya.
Enggak, kan namanya juga sistem, jadi ada beberapa komponen lah di situ. Oh berarti ciri-ciri gue juga nih sistem ada beberapa komponen. Jadi jangan baper ya teman-teman kalau misalnya Rizal bilang support system. Astaga. Itu dari beberapa komponen nih, jadi banyak. Jadi kalian nggak boleh baper kalau digituin ya. Nah Rizal, makasih banget ya udah bisa nyempetin waktunya sharing-sharing bedah prodi SJMP ini. Nah sebelum kita tutup ya, mungkin Rizal punya closing statement buat kita semua. Coba dong kasih closing statementnya. Jadi closing statement dari aku buat kalian yang sekarang lagi berusaha buat bisa diterima di universitas impian kalian, atau juga buat teman-teman yang sekarang lagi sibuk-sibuk banget buat ngurus UTS, UAS ataupun organisasi, jangan pernah ngerasa putus asa, tetap semangat terus, karena kalian tuh bakal dapat buahnya di akhir nanti kalau kalian tuh tetap semangat terus sampai akhir. Terima kasih banyak ya Kak Riza udah ngasih yang wah banget nih buat kita. So see you next time Kak Riza. Dadah. Dadah Kak.